Ruwiya anna rajulan qala lil Hasan balagani annaka taktabuni faqala ma balagha min qadrika indi anni uhakimuka fi hasanati. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah ditegur oleh seorang. Orang ini berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, aku pernah mendengar bahasanya kamu katanya pernah menggunjingku. Kemudian Imam Hasan Al-Basri jawabnya apa? Apa yang aku punya sehingga aku menggunjingmu? Ibadahku ini sedikit, tak eman-eman. Tidak mungkin ibadahku yang sedikit ini kemudian aku biarkan pergi begitu saja cuman gara-gara menggunjing. Tidak, aku tidak mau itu. Aku tidak akan menggunjing karena aku eman dengan pahalaku. Aku sudah capek-capek, kemudian dengan capekku ini pun hasilnya tidak seperti yang aku harapkan. Hasilnya sedikit karena aku ibadahnya juga sedikit, waktuku sudah tidak cukup, ternyata aku buang sia-sia. Apalagi kita ini ya. Ibadah jarang-jarang, ngerasani lagi, udahlah habis ya. Maksiat sudah lebih banyak, waktu kita sering buang-buang untuk cuman ngelayani media sosial saja, main handphone aja. Ibadah sholat 5 waktu saja, duduk di majelis ya seminggu sekali saja, kemudian ngerasani lagi. Teman-teman, ayo dipikir, ini cara mengobati menggunjing secara global. Dipikir, jangan asal-asalan nyeplos. Mau ngomong, kira-kira omongan saya ini gunjing apa enggak? Oh ragu, gunjing enggak, yang gunjingnya enggak usah diucapkan. Lebih baik kita tinggalkan sesuatu yang meragukan. Dak mayaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Sudah, apa namanya, ucapkan yang baik-baik saja, yang tidak baik tinggalkan. Wal yatadabbar fi nafsih, maka hendaknya kita renungi sedikit daripada nasihat tentang mengobati menggunjing secara global tadi itu sudah sangat menyentuh sekali. Ayo kita renungi. Fa in wajada fiha aiban istaghala bihi wastahya an yatruka dhamma nafsihi wa yadhummu ghairah. Jika dia dapati dalam dirinya itu aib, kalau kita punya aib, maka sibukkan dirimu untuk mikirkan aibmu sendiri. Tujuannya untuk apa? Supaya kamu tidak sibuk mikirkan aib orang. Nah, sering kita ini sibuk mikirkan aib orang, tapi tidak sadar kalau dirinya banyak aibnya, banyak kekurangannya, dan tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Kita semuanya punya aib. Nah, perhatikan aibmu. Daripada kamu ngurusi orang, ya, mending kamu pikirkan dirimu. Ngurusi sholatnya orang lain, sholatnya sudah benar belum? Ngurusi apa namanya, kesibukan orang, kesibukanmu bagaimana? Sudah dipenuhi ibadah atau belum? Ada orang tampil di media, kita komentari, bahkan kita gunjing. Dia ini kerjaannya setiap hari update status saja. Nah, bagaimana dengan dirimu? Apakah dirimu tidak pernah update status kemudian kamu isi dengan ibadah? Oh enggak, ternyata memang kamu tidak pernah update status, tapi hobimu nonton TV. Apa bedanya? Sama-sama sibuk dengan dunia, sama-sama aib, sama-sama kekurangan. Nah, ini banyak yang sering kita lakukan adalah sering melihat aib orang lain, tidak sadar akan aib sendiri. Fa'ajzu ghairihi fi tanazzuh ka'ajzihi in kana amran yata'allaqu bi fi'lihi wa ikhtiyarihi wa in kana khalqiyan faddamu lahu dammul khaliq. Maka lemahnya dirimu untuk tidak membahas aib orang lain, itu menunjukkan bahwasanya hatimu tidak sadar atas aib dirimu sendiri. Tidak bisa ngempet. Kalau urusan membuka aib orang itu tidak bisa ngempet. Nah, itu menunjukkan kalau diri kita sedang tidak sadar kalau kita punya aib. Jadi perlu apa namanya, evaluasi.
kira-kira apa kekurangan saya, terus hadirkan itu supaya tidak mikir orang. Wa in kana khalqiyan fadzamu lahu dzamul khaliq. Kalau aib yang dia bicarakan itu adalah aib karena Allah yang menciptakannya seperti itu, maka sama dengan dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya warna kulit, kadang ada orang itu seperti itu ya. Kulitnya dibilang putih juga tidak, tapi ngejek orang lain kulitnya hitam ya. Nah, kalau kulit atau bentuk tubuh atau apapun dari apa yang diciptakan oleh Allah yang kita bicarakan, maka sama dengan kita mencela Allah Subhanahu wa taala. Itu loh, orang kulitnya hitam sekali, itu sama dengan kita mencela Allah, seakan-akan Allah salah menciptakan. Hati-hati ya. Lebih parah lagi ini. Jadi jangan menggunjing fisik ya. Jangan menggunjing bentuk daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menggunjing orang lain karena fisiknya, sama dengan kita menghina atau mencela Allah Subhanahu wa taala. Qila li hakimin, pernah suatu hari dikatakan kepada orang yang bijaksana, ya qabihal wajah. Ada orang berkata kepada orang yang bijaksana, wahai kamu yang wajahnya buruk, kamu yang jelek, qala ma kana khalqu wajhi ilayya fa uhasinahu. Kemudian orang bijaksana ini mengatakan, seandainya saya boleh pesan, di saat dulu Allah mau menciptakan wajah saya ini, saya boleh pesan, ya saya akan pesan yang baik. Nah, maksudnya apa? Kalau kamu bilang wajahku ini jelek, berarti sama dengan kamu menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah tidak pernah menciptakan orang itu yang jelek, tidak ada. Semua orang itu bagus. Nah, dalam surat At-Tin apa? Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, laqad dalam bahasa Arab itu, kalau kita ingin mengucapkan suatu kalimat yang tidak perlu diperkuat, maka cukup disebutkan kalimatnya saja. Misalnya, saya sudah makan. Itu kalau bahasa Indonesia kan seperti saya sudah makan. Oh, supaya orang yang kita ajak bicara ini lebih percaya, sungguh saya sudah makan. Lebih percaya lagi, tambah dengan sumpah ya. Kalau bahasa Indonesia, wallahi, demi Allah ya, saya sudah makan. Walaupun tidak perlu ya. Tidak perlu sampai makan pakai sumpah-sumpah, tidak perlu ya. Nah, dalam bahasa Arab, kalau ada kalimat dengan sebutan laqad, aku sungguh ya. Aku sungguh artinya pasti ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh aku ciptakan manusia ini dalam keadaan yang paling baik. Jadi paling baik. Jadi kalau jin itu bentuknya macam-macam ya. Bentuknya aneh-aneh. Makanya ada yang katanya melihat atau ada foto ketangkap ya, jin ketangkap foto misalnya, oh kakinya panjang, aneh lah ya. Kalau manusia sempurna ciptaannya, jadi tidak ada yang buruk, semuanya bagus. Nah, di saat kok ada di antara kita atau di antara manusia Allah ciptakan dalam keadaan tidak seperti manusia yang lainnya, itu bukan aib ya. Itu Allah menghendaki pahala yang banyak untuk orang tersebut. Misal ada orang tidak bisa melihat misalnya, itu bukan aib dalam Islam. Hanya orang yang berhati kotor yang menganggap itu adalah aib atau kekurangan. Itu bukan kekurangan, justru itu kelebihan. Kenapa? Oh, orang yang tidak bisa melihat itu nikmat daripada Allah. Mereka tidak pernah melihat kemaksiatan. Makanya ada seorang yang diangkat oleh Allah menjadi wali cuman karena rasa syukurnya dengan takdir Allah, dia terima. Terjadi di zaman Sayyidina Ibrahim ibn Adham.
Pernah suatu hari Sayyidina Ibrahim berjalan, kemudian melewati seorang pengemis dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Jadi pengemis ini tidak bisa melihat, tidak punya tangan, tidak punya kaki, kemudian tubuhnya penuh dengan luka. Di saat Ibrahim bin Adham lewat, pengemis ini mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, atas nikmat besar yang telah kau berikan kepadaku. Ibrahim berkata, wahai saudaraku, aku mendengarkan kamu tadi mengatakan Alhamdulillah atas nikmat besar yang telah kau berikan kepadaku. Nikmat besar apa yang kau terima daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kondisimu yang seperti ini? Kata pengemis buta, tidak punya tangan, tidak punya kaki, kulit penuh dengan luka ini, dia mengatakan, nikmat besar yang Allah masih berikan kepadaku adalah hati, lisanan dzakiran, hati yang selalu sambung dengan Allah, dan lisan yang bisa berzikir. Allah masih berikan kepadaku lisan bisa berzikir. Dan dia sebutkan, ya Ibrahim, Allah berikan kepadaku hati yang ingat kepada Allah dan lisanan dzakiran, dan lisan yang terus bisa berzikir. Kaget Sayyidina Ibrahim bin Adham, dari mana kau tahu namaku? Sedangkan kamu kan tidak bisa melihat, dan aku pun juga tidak kenal kamu. Apa kata pengemis ini? Karena aku sering mensyukuri nikmat, Allah berikan kepadaku kelebihan. Walaupun mata tidak bisa melihat, tapi aku bisa tahu orang yang ada di hadapanku. Tidak hanya tahu, namanya pun tahu. Saya melihat jenengan semuanya, tapi saya tidak tahu namanya jenengan satu persatu. Ini pengemis buta, tidak bisa melihat, tapi dia tahu siapa di depannya dan siapa namanya. Nah, ini termasuk kelebihan yang biasa Allah berikan kepada wali-walinya, cuman dengan mensyukuri nikmat. Makanya dalam Islam, jika ada orang yang diciptakan sama Allah, misalnya tidak punya tangan, atau mungkin tidak punya kaki, atau mungkin ada anggota tubuh yang tidak seperti yang lainnya, dalam Islam itu bukan kekurangan, justru itu adalah kelebihan. Itu adalah kelebihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.